Shalom, salam bagimu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan harian di hari Senin tanggal 30 Agustus 2021. Sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa mohon pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur atas waktu yang Engkau karuniakan bagi kami. Kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Ulangan pasal 4 ayat 21 sampai ayat 40. Tetapi Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu, dan Ia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Sebab aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberangi sungai Yordan, tetapi kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kami dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tiba di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia dari kayu dan batu yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar, atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya
suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Dari langit Ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi Ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar, dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar, untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan membiarkannya kepadamu menjadi milik pusakamu, seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Amin. Tema renungan kita ialah jangan dilupakan. Dak amu kalupai. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, ada ungkapan bijak orang Toraja yang mengatakan, "Denki rakatang lamaling, batu rakatang malilu." Artinya, adakah manusia yang tidak pernah lupa atau luput dari kekurangan? Itu berarti tidak ada orang yang tidak pernah mengalami lupa. Kita bisa cenderung untuk cepat-cepat berjanji mengiyakan jikalau ada pesan, tetapi cenderung juga kita cepat lupa dan tidak mengingat lagi, karena ada yang mengalihkan perhatian kita dan fokus kita yang hanya tertuju kepada apa yang sedang terjadi, yang menghabiskan waktu dan pikiran kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, demikian jugalah orang Israel. Itulah sebabnya Musa mengulangi dan mengingatkan dalam kitab Ulangan dengan mengatakan, "Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu." Musa mengingatkan sebab Musa sudah tidak diperkenankan memasuki tanah Kanaan memimpin bangsa Israel. Dan Musa telah menyaksikan ketika dalam perjalanan dari Mesir bahwa bangsa Israel ini terus-menerus dinasehati dan diingatkan, tapi tidak ada hentinya mereka juga tidak dengar-dengaran. Tidak berhenti berjanji, tapi tidak ada hentinya juga mereka lupa, sebab banyak hal yang mengalihkan perhatian, pikiran mereka, dan kepentingan serta keinginan mereka sajalah yang mereka turuti. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sepantasnya lah kita berjaga-jaga dan teguh setia, sebab banyak hal yang kita alami di dunia ini mudah saja membuat melupakan janji dan perbuatan ajaib Allah. Umat Tuhan sudah sering diingatkan akan janji Tuhan, dan mereka pun melihat dengan nyata bagaimana Allah memimpin mereka berjalan di padang gurun. Tuhan memimpin pada siang hari dengan menjadi tiang awan dan berupa
tiang api pada waktu malam hari. Tetapi mereka pun selalu melupakan Tuhan. Jadi, bagaimana supaya kita tidak menjadi pelupa? Banyak orang mencatat dengan baik sebagai pengingat supaya mereka tidak lupa. Seperti itu juga harus mencatat janji Tuhan dengan baik dalam hati kita, supaya kita selalu mengingat dan mengingatkan jikalau kita menyimpang dari jalan dan kehendak Tuhan. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan dan percayalah terus janji Tuhan. Ingatlah selalu untuk tidak menyimpang dari jalan dan kehendak Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.